Pengertian perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan merawat, pemeliharaan, dan penyelenggaraan. Jadi, perawatan bahan pustaka berarti cara merawat dan memelihara bahan pustaka. Menurut Sumantri, bahan pustaka di sini bisa berupa buku, terbitan berkala atau surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, selid, dan sebagainya. Perawatan seringkali disamakan dengan pelestarian. Ada beberapa kata yang bertalian perawatan dan pelestarian, yaitu preservasi dan konservasi. Yang kedua ada tujuan perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Tujuan utama program perawatan dan pelestarian bahan pustaka adalah mengusahakan agar koleksi bahan pustaka selalu sedia dan siap pakai. Hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan bentuk fisik bahan pustaka, melestarikan kandungan informasi ke dalam media lain atau alih media, seperti mikrofilm, mikrofiche, foto reproduksi, dan fotokopi, atau melestarikan kedua-duanya, yaitu bentuk fisik dan kandungan informasinya. Yang ketiga, fungsi perawatan dan pelestarian bahan pustaka, yaitu ada fungsi melindungi, fungsi pengawetan, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kesabaran, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi keindahan. Sistematika perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, karakteristik dari bahan pustaka itu sendiri. Tiap-tiap tipe bahan pustaka mempunyai daya tahan yang berbeda terhadap pengaruh lingkungan, tergantung dari karakteristik dan struktur dari tiap-tiap komponen yang ada di dalamnya. Yang kedua, berasal dari manusia. Cara penanggulangannya. Treatment ini dilakukan terhadap tiap-tiap bahan pustaka, seperti pembersihan atau cleaning, perbaikan kecil, memperbaiki jilitan, deasidifikasi, memberi perlindungan dengan membungkus dengan kotak pelindung, enkapsulasi, serta konservasi secara kompleks. Untuk bahan pustaka yang sudah terlalu parah, kandungan informasi yang ada di dalamnya harus dialihkan ke media lain dalam bentuk mikro. Cara penanggulangan yang lain adalah pencegahan terhadap kerusakan karena faktor lingkungan dengan memperbaiki fasilitas dan pencegahan kerusakan melalui pendidikan dan pengawasan akan bermanfaat bagi semua koleksi bahan pustaka. Perbaikan fasilitas meliputi pengendalian temperatur dan kelembaban udara, menyaring udara dan cahaya yang masuk, perbaikan perabot, dan lain-lain. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka atau tindakan preventif. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, lingkungan. Kerusakan karena temperatur dan kelembaban udara. Kerusakan karena pengaruh cahaya. Kerusakan karena pencemaran udara. Dan faktor biota. Kerusakan karena rak dan lemari yang tidak memenuhi syarat. Kerusakan karena bencana alam. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan yang kedua adalah faktor manusia. Penataan dan penyimpanan, pameran, penjilitan, kebersihan, penanganan, pencurian, dan vandalisme. Upaya perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Reproduksi bahan pustaka. Reproduksi adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan dengan memproduksi ulang bahan pustaka dalam bentuk fotokopi atau mikro, dengan tujuan pengadaan dan penambahan agar koleksi yang tergolong langka dapat dilestarikan. Reproduksi dilakukan untuk merawat bahan pustaka yang langka dan mudah rusak. Reproduksi ini dapat dilakukan dengan cara membuat fotokopian, pembuatan bentuk mikro, dan CD-ROM, serta pembuatan duplikasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara reproduksi bahan pustaka. Yang pertama, memperbaiki halaman buku yang sobek dengan cara diberi perekat kedua sisinya yang sobek untuk ditempel kembali. Bila ada halaman buku yang sobek dan tidak mungkin direkat dengan lem, gunakan isolasi bening atau kertas putih telur yang halus dan tembus cahaya, lalu tempel halaman yang sobek tadi pada kertas dengan lem. Cara kedua, laminasi dan penyampulan.
Jika buku sudah dijilid ulang agar tetap rapi dan awet, maka dilakukan laminasi dan penyampulan. Sehingga buku yang fisiknya sudah lapuk tapi masih mempunyai nilai guna tinggi, masih bisa dimanfaatkan. Laminasi dan penyampulan ini dilakukan dengan cara memberikan pelindungan plastik atau bahan lain agar buku tidak sobek dan hancur serta tampak rapi. Cara lain reproduksi bahan pustaka dengan melakukan fumigasi. Buku-buku yang sudah lapuk terkadang mudah sekali terkena jamur, maka dari itu perlu dilakukan fumigasi agar buku tetap dalam kondisi baik. Fumigasi ini bertujuan untuk membunuh jamur maupun serangga yang tumbuh pada bahan kertas. Fumigasi dapat dilaksanakan dalam kotak, lemari fumigasi, ruang penyimpanan arsip, ruang perpustakaan, maupun ruang reproduksi. Penjilitan. Penjilitan pada buku terbitan lama kebanyakan sudah usang, bahkan ada juga yang sampulnya mulai sobek-sobek dan lembarannya mulai terlepas. Maka dari itu, perlu dilakukan penjilitan ulang agar bahan pustaka tetap utuh dan bisa dimanfaatkan informasinya, serta menghindari hilangnya lembaran halaman yang terlepas dari buku.